Oke, baik Pak. Mungkin perkenalan diri dulu ya Pak. Saya Boleh. Farhan, ketua kelompok dari kelompok 6. Kita semua ini adalah mahasiswa dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Ya, Jadi kami diminta oleh dosen kami Pak, kami diminta untuk mewawancarai dua tokoh agama. Jadi yang pertama, satu tokoh itu dari agama Kristen Protestan, dan satu tokoh lagi dari agama selain agama yang ada di kelompok kami. Nah, kebetulan di kelompok kami itu semuanya agama Islam. Jadi oke, yang pertama agama Kristen Protestan, dan yang kedua kemarin kami sudah mewawancarai salah satu tokoh di agama Hindu, gitu Pak. oke. Pelajaran Mungkin apa nih? ini adalah pelajaran pendidikan agama-agama dunia. Oke, Ya, jadi silakan. di kelas ini kami mempelajari kurang lebih 7 agama, 7 agama yang kita pelajari, dan salah satunya itu kita juga mempelajari agama dari Kristen Protestan sendiri. Baik. Nah, mungkin sebelumnya masing-masing teman-teman boleh perkenalan diri dulu kali ya ke Bapak Yonas. Oke, mulai dari Feby deh kalau gitu. Ya, izin Pak Yana, salam kenal. Saya Febi Nabila Maputri, biasa dipanggil Febi. Saya tadi yang menghubungi Bapak melalui Cairani ya, Pak. Baik, baik. Oke, silakan, Baby. Ya, salam kenal, Pak. Lanjut aja. Siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Rahma Fardiana, biasa dipanggil Rahma. Salam kenal ya Pak. Baik, salam kenal, Rahma. Halo Pak, selamat malam. Kenalin nama saya Alif Pak, mahasiswa UPH semester 1. Makasih. Oke. Udah selesai semua? Atau masih ada yang belum? Ada dua lagi Pak. Yang pertama Mbak Naura dan yang kedua Mbak Kartika. Mungkin Silakan, Mbak Naura. eh, Mbak Naura bisa on mic? Oh, lagi nggak bisa. Dia mungkin lagi ada kegiatan nih Pak, Mbak Naura ini. Oke. Mungkin takut kelihatan sama orang-orang sekitar. Oke Pak. Jadi kami ini diminta oleh dosen kami untuk bertanya 5 pertanyaan gitu ya Pak. 5 pertanyaan ini sebenarnya kita hanya bertanya aja dan kita tidak ada interupsi sama sekali Pak. Jadi murni kita ini ingin mengetahui wawasan wawasan dunia ya, wawasan dunia dari perspektif dari Kristen Protestan itu seperti apa gitu, menjawab dari 5 pertanyaan ini. Mungkin boleh kita lanjut ya Pak, dari pertanyaan yang pertama, saya yang Ya, mulai. sebelumnya sekali lagi ini adalah mewakili saya pribadi, bukan institusi tertentu, sekalipun saya adalah seorang Kristen dan saya juga ngajar agama Kristen kebetulan, ya, karena saya tidak berafiliasi ke lembaga tertentu, jadi murni ini adalah pandangan dari seorang Kristen pribadi ya. Oke, silakan Ya, Farhan. terima kasih Pak. Mungkin ini pandangan dari pribadi Bapak sendiri ya. Ya, Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak mengapa sih ada penciptaan dunia dan mengapa di dunia ini ada perbedaan agama? Mungkin itu dulu Pak, pertanyaan oke, dari kami. iya. Mengapa Allah mencipta? Saya sebagai perspektif kekristenan, ciri khas dari Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang relasional. Ya, relasional itu dari naturnya Allah memang senang berelasi. Itulah sebabnya mengapa kekristenan mengenal apa yang namanya Allah Tritunggal. Kenapa? Ya, ketika dikatakan bahwa Allah itu Maha Kasih, maka kita memaknai sifat Maha Kasih karena Allah kekal, maka sifat Allah Maha Kasih pun kekal juga. Nah, kalau Allah Maha Kasihnya kekal, maka seharusnya dia mengasihi secara kekal. Nah, ketika mengasihi secara kekal, dia mengasihi siapa sebelum menciptakan segala sesuatu? Maka di sana kita melihat bahwa kasih antar pribadi yang oleh orang Kristen sebutnya perikoresis itu ya, itu sudah sejak kekekalan. Maka kita mengenal
yang namanya Allah Tritunggal tadi. Nah, tujuan penciptaan dunia itu pun karena naturnya Allah yang relasional. Seperti saya misalnya suka masak begitu, maka saya tidak bisa tidak melakukan tindakan yang saya suka, yaitu masak. Nah, ketika Allah relasional, maka dalam menciptakan alam semesta itu semata-mata untuk tujuan relasional. Ya, secara umum di Yesaya pasal yang ke-40 Allah mengatakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Berarti tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya di dalam pengakuan iman Westminster, salah satu pengakuan yang sangat dikenal di kalangan teologi reform, karena di dalam Kristen banyak sekali teologi, itu mengatakan, what is the chief end of man? Apa tujuan hidup manusia diciptakan? The chief end of man is to glorify him and to enjoy him forever and ever. Yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati relasi dengan Allah itu. Nah, itu jawaban saya mengapa Allah menciptakan, karena natur dia yang kreator, natur dia yang relasional, maka dia menciptakan untuk tujuan itu. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika kamu menanyakan mengapa banyak agama-agama di dunia. Nah, seharusnya, ya ini dari perspektif Kristen, saya juga Kristen pun banyak sekali dalam artian pandangannya dari versi konservatif gitu ya, ataupun ortodoks itu, bukan ortodoks bukan nama gereja, pandangan yang ortodoks yang konservatif mengatakan bahwa sesungguhnya ketika Allah mau menciptakan itu adalah seharusnya satu agama. Akan tetapi sekali lagi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka pengenalan manusia akan menangkap wahyunya Allah itu variatif karena terdistorsi. Maka lahirlah konsep agama-agama yang berbeda-beda, yaitu menangkap sebagian kebenaran Allah, tidak menangkap keseluruhannya. Maka kita melihat hal itu, mengapa ada kemiripan satu dengan yang lain. Contoh, ya, tentang air bah Nuh. Itu ada di tradisi Abrahamik, which is Kristen, Islam, dan Judaism, ada. Tetapi tentang banjir besar itu juga ada di tradisi, let's say di Tiongkok kuno, ada. Di Hindu juga ada. Nah, itu menandakan bahwa sesungguhnya terjadi suatu peristiwa, hanya daya ingat penangkapannya berbeda-beda, sehingga ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi terdistorsi karena dosa manusia yang membuat dia tidak bisa menangkap secara tepat. Maka saya mengatakan, ya, kalau saya secara personal mengatakan, orang merasa mengenal Allah masing-masing, boleh mengklaim demikian, itu sah-sah saja, tetapi sesungguhnya hanya yang ditangkap adalah the idea of God, bukan God himself. Gitu. Kira-kira begitu. Farhan, pertanyaan pertama. Tapi kalau nanti kalian mau explore more deep, just fine. Saya senang berbagi ilmu. Baik, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Saya sampai tidak bisa berkata-kata nih, Pak. Ya, nggak usah. Biar saya yang berkata-kata. Banyak sekali sih, Pak, yang bisa saya dapat tadi dari penciptaan dunia dan juga bagaimana bisa ada perbedaan agama, itu luar biasa sekali, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh rekan saya, Pak. Silakan. Izin Pak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Bapak, kenapa sih manusia itu jatuh ke dalam dosa? Kenapa ada dosa di dunia ini gitu, Pak? Pertanyaan bagus, ya. Mengapa manusia jatuh di dalam dosa? Ya, Allah sekali lagi karena kasihnya dia menjadikan manusia dengan free will atau kehendak bebas. Dengan free will itu membuat manusia
bisa melawan Allah. Dan itulah yang terjadi. Desain Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi duta Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menjadi representatif Allah, untuk menjadi wakilnya Allah, kalau dari Muslim menjadi khalifahnya Allah gitu, ya. Tetapi karena kehendak bebasnya dia memilih memberontak kepada Allah, mendengarkan bujukan atau jebakan iblis, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu yang disebut sebagai the original sin. Ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya selanjutnya, loh kalau gitu ngapain juga Allah ciptain manusia dengan free will? Kalau nggak pakai free will kan seandainya diciptakan manis-manis gitu kan, nggak akan jatuh dalam dosa, nggak akan memberontak kepada Allah, dan nggak ada masalah macam-macam di dunia ini. Nah ini, Allah tidak mungkin bertentangan dengan naturnya sendiri atau sifatnya sendiri. Kalau dia naturnya kasih, maka dia menciptakan manusia dengan the fullness-nya kemanusiaan itu. Contoh paling sederhana begini ya teman-teman, saya anggap udah mahasiswa ya dewasa lah ya, gitu ya. Toh saya nggak ngomong pun kalian juga pasti baca di internet gitu. Kalau saya mengatakan kalau istri saya Rosalin Tarlim Samara, ya. Tetapi saya cukup beli robot Jepang dengan model yang saya suka, sehingga dia nggak mungkin melawan saya, dia akan nurutin saya, dan dia nggak akan kemungkinan punya berselingkuh. Tetapi saya kalau melakukan seperti itu, saya nggak mengasihi. Saya narsis, cuman memuaskan ego saya. Tetapi kalau kasih saya itu sincere, maka saya memilih manusia, menikahi manusia, istri saya. Apakah kalau manusia, karena dia manusia pasti punya free will, mungkin akan bentrok dengan saya, mungkin suatu saat akan melawan saya, mungkin suatu saat akan mengecewakan saya. Tetapi karena kasih, saya memilih menikahi pribadi yang ada free will-nya, bukan seperti robot. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia dengan segala fullness-nya, dengan free will itu, maka diciptakanlah manusia itu dengan kemungkinan untuk melawan Allah atau jatuh di dalam dosa. Maka seorang teolog Belanda ya mengatakan, ya, nah itu namanya Berkop nama belakangnya. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang disebut sebagai the risky being. Ciptaan yang mengandung resiko. Resiko untuk melawan karena dia mempunyai free will. Jadi mengapa manusia jatuh dalam dosa? Jawaban singkatnya karena free will yang dianugerahkan Allah. Dan Allah beresiko mengambil itu karena natur dia kasih yang tidak bisa dia ingkari. Gitu, Pepi. Silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya. Atau mau gali lebih lanjut. Just fine. Saya penasaran Pak terkait dosa itu sendiri. Kan kalau di Islam itu ada kayak dosa yang sangat tidak diampuni ketika dia tidak percaya kepada Allah gitu Pak. Atau ada dosa-dosa yang kategorinya besar atau dosa kecil. Nah, apakah dalam Kristen juga ada seperti itu Pak? Kalau dosa di kekristenan, dosa adalah dosa. Besar atau kecil tetaplah dosa. Dosa adalah putusnya relasi manusia dengan Allah. Ketika meragukan Allah sudah berdosa. Tetapi memang di dalam Alkitab ada dikatakan dosa menghujat Roh Kudus. Ya, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena tugas Roh Kudus dalam teologi kekristenan yang disaksikan di dalam Alkitab, Roh Kudus itu yang mengingatkan manusia akan dosa. Tugasnya Roh Kudus mengingatkan manusia akan dosa. Nah, kalau yang tukang mengingatkan aja dikecewakan, ya kan? Ya, mengecewakan atau mendukakan Roh Kudus, ya, otomatis nggak ada yang ngingetin lagi. Maka dia sampai mati nggak pernah bertobat, sampai mati nggak pernah mengaku dosa, maka dosanya dibawa sampai mati. Maka disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut. Tetapi semua dosa bisa diampuni. Maka Tuhan Yesus mengatakan demikian, bahwa dosa terhadap Bapa diampuni oleh anak.
Dosa terhadap anak diampuni oleh Roh Kudus, tetapi dosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Karena memang kalau dosa terhadap Roh Kudus orang nggak ada yang ngingetin lagi gitu loh. Tukang ingetnya aja dibuat kecewa, didosain, ya tentu nggak ada yang ingetin, maka dia nggak bertobat. Sampai mati juga nggak mengaku. Maka disebut dosa yang mematikan atau membawa kepada maut. Itu Feby jawaban saya. Oke, siapa? Mungkin dilanjut teman-teman dulu, nanti kalau ada pertanyaan tambahan saya tanyakan di akhir ya, Pak. Silakan. Bapak, mungkin saya lanjut ingin menanyakan kepada Pak Yonas ya, Pak. Silakan Rahma. Sebenarnya saya banyak teman yang berkeyakinan Kristen Protestan, namun saya tidak pernah menanyakan secara detail tentang ini gitu, Pak. Saya ingin tahu, Pak, atau kami juga ingin tahu, Pak, apa sih iman itu yang sesungguhnya menurut keyakinan di agama Kristen Protestan gitu, Pak. Ya, iman adalah menurut Ibrani 1 ayat 1 dikatakan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan bacakan aja secara itu supaya saya nggak salah kutip. Ibrani 11 ayat 1. Sebentar ya. Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu definisi iman. Jadi, kalau kalian mau tulis di dalam tulisan kalian, itu di surat Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika saya berharap anak-anak saya hidup di dalam Tuhan, di dalam iman, itu dasarnya apa? Dasarnya Allah mengasihi, maka Allah akan tetap memelihara iman anak saya. Nah, tidak berhenti di situ. Iman tanpa akan mengarahkan supaya saya yakin bahwa dia akan tetap di dalam Tuhan, maka sejak kecil saya ajarin dia Alkitab. Saya bawa dia ke sekolah minggu. Setiap malam kami doa bersama. Setiap malam kami membahas Alkitab. Maka iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu kita wujudkan di dalam tindakan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lah wong kita belum terima, yakin nanti akan ini. Wong besok saja saya belum tahu apakah saya masih ada, masih hidup atau tidak. Kok saya mempunyai pengharapan atau bukti pengharapan nanti anak saya menikah? Kan itu jauh. Nah, itulah iman jangkarnya ini. Nah, mungkin suka dikacaukan dengan sistem belief, ya, sistem kepercayaan. Ya, kalau katakan iman Kristen itu isinya ini, bukan, itu namanya belief system. Saya percaya kepada Allah Tritunggal, saya percaya kepada keselamatan melalui penebusan darah Yesus Kristus, itu belief system. Nah, kalau iman per definisi ya tadi yang ada di surat Ibrani pasal yang pertama ataupun pasal yang 11 ayat yang pertama ataupun di Yakobus pasal yang kedua. Kira-kira begitu, Rahma. Terima kasih, Pak, jawabannya luar biasa. Karena kan kalau di agama Islam itu kan kalau iman itu kami ada 6 gitu. Oke, Kayak rukun Allah, iman ya. itu Rukun iman seperti ya. itu. Itu berarti Iman memang pada konsepnya Allah, iman berbeda ya, pada Pak ya. Rasulnya, iman pada kitabnya, Iya, gitu ya. betul. Ya, oke. Nah, kalau itu di kami itu namanya belief system atau teologi, ya. Teologi Kristen itu ada 4 besar. Teologi biblika, khusus belajar Alkitab. Teologia sistematika, itu teologi tentang kekristenan yang dikelompok-kelompokkan sesuai ajaran. Juga ada yang namanya teologi praktika, misalnya konseling dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu coba sebentar ya, saya coba share screen supaya kalian juga tahu sedikit tentang Kristenan ya. Semoga saya punya akses untuk share screen. Oh, sorry, di disable oleh itu, saya nggak bisa ya. Tapi Jadi, kalau Pak, kalian
nanti pengen saya screenshot, saya kirim ke ke Pebi yang hubungin saya ya. Iya Ya, Pak, mohon nanti izin saya udah kirim ke bisa Pak Pebi, nggak masalah. kalau mau share screen sudah saya atur Udah ya? Udah Pak. Oke, sebentar ya. Saya share screen. Oke. Share screen. Ya, kalian lihat di sini? Sudah bisa kalian lihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Nah, ini adalah sistematika teologi yang kalau di Islam ya kayak rukun iman tadi, ya. Kami juga belajar tentang kayak kalian kan beriman pada kitab-kitab mula gitu ya. Nah, ini juga ada namanya studi tentang Alkitab, namanya bibliologi. Percaya kepada Allah, rukun iman kalian yang pertama. Ini adalah teologi proper tentang Allah sampai Allah Trinitas di sini. Nah, pengajaran tentang Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai manusia, itu ada di sini, kristologi. Tentang Roh Kudus ada di sini, pneumatologi. Tentang malaikat dan setan ada angelologi dan demonologi. Tentang manusia, kok manusia, tubuh, jiwa dan roh dan ini ada di sini antropologi. Di dalam doktrin tentang dosa ada di hamartiologi. Dan doktrin tentang keselamatan ada di soteriologi. Doktrin tentang gereja, kok gereja A sama gereja B berbeda, acaranya berbeda, metode organisasinya berbeda, di eklesiologi. Doktrin akhir zaman, saya tahu kalian juga ada, itu eskatologi. Jadi kita mempunyai sistem teologi yang begitu luas. Nah, nanti kalau kalian mau tanya setelah kuliah ini, anytime, saya sangat terbuka dengan anak-anak muda yang mau belajar kekristenan atau mau tanya. Bahkan kemarin saya seorang ateis pun saya traktir kopi untuk dia mau belajar. For me just fine. Saya stop share ya. Oke, silakan. Terima kasih Rama untuk telah memicu saya untuk menyampaikan sistematika teologi karena kamu membandingkan dengan rukun iman yang ada di Islam. Makasih ya Pak, jadi panjang nih kalau misal dilanjutkan bisa panjang ya Oh, Pak? bisa sampai tengah malam, I am ready Iya. for. Mungkin kita karena memang terbatas waktu juga ya Pak, mungkin Bapak banyak agenda lain, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya Pak ya. Silakan. Ya. Dilanjutkan sama Mas Alif ya Mas? Silakan. Boleh. Lanjut ya Pak, untuk Silakan. pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Bapak, siapa sih yang berhak masuk surga? Atau apa yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk surga? Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat baik. Ya. Nah, kalau kami percaya bahwa tentang hal ini di kekristenan syaratnya memasuk kerajaan surga itu Allah yang memberi. Maka di kekristenan ada doktrin sola gratia. Manusia satupun tidak ada yang berhak pantas masuk kerajaan surga. Karena surga itu kudus, dosa sekecil apapun tidak memungkinkan, karena kami nggak percaya dosa besar, dosa kecil, tidak memungkinkan manusia masuk surga. Karena upah dosa adalah maut. Syukur kepada Allah, Roma pasal 7, berbicara dengan sangat jelas, melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Efesus 2 ayat 8-10, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi semata-mata karena pemberian Allah. Nah, di dalam kekristenan, Allah memberi hal itu kepada umat pilihannya. Kalau di istilah Islam, mendapat hidayah gitu ya. Nah, jadi kepada kami percaya bahwa orang-orang tertentu diberi anugerah untuk diselamatkan. Nah, orang-orang seperti itu maka
ada cara Allah untuk membukakan hal itu. Misalnya melalui ketemu orang yang memberitakan Injil. Ya. Nah, melalui pertemuan itu akhirnya itu namanya calling. Nah, melalui proses itu sedemikian rupa diarahkan oleh Allah dan akhirnya saya percaya. Dan karena percaya itulah saya dihitung sebagai kebenaran dan dianggap orang percaya, maka Allah sesuai dengan pilihan semula, anugerah diberikan oleh Allah, kepercayaan diberikan Allah, saya menyambut anugerah, dan ketika menyambut anugerah, saya selamat, saya masuk kerajaan surga. Gitu ya. Jadi kami percaya itu semata-mata karena anugerah. Saya juga tahu gitu ya, di kala Islam tertentu juga percaya bahwa orang masuk surga itu bukan karena tertentu loh, bukan nggak harus kalian. Saya pernah berdialog bahwa orang masuk masuk surga atau janahnya Allah itu semata-mata karena ridho Allah, kan begitu. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Saya senang berdialog dengan anak-anak muda yang punya pertanyaan kritis. Karena saya dulu waktu muda juga kritis. Makasih, Ayo, jangan diam. Pak. Makasih. Mungkin saya ada tambahan lagi pertanyaan, Pak. Siapa ini? Ali? Ya, mungkin saya ada pertanyaan tambahan. Dan ini Silakan. agak sedikit sensitif sih, Pak. Enggak, saya nggak ada sensitifan, Ya. buat saya udah Tadi kan kebal Bapak, kayaknya. ya, tadi kan Bapak menyebutkan Allah dan Tuhan Yesus ya. Ya, Itu perbedaannya apa, Pak? Allah dengan Tuhan Yesus. Allah itu berbicara tentang natur, Tuhan itu berbicara tentang ketertundukan. Kalau kalian boleh membandingkan Raab dan apa ya? Aduh, kok saya lupa jadinya istilahnya ya. Yang berbicara satu itu berbicara yang ilahi, satu berbicara tentang yang dimananya saya tunduk. Nah, yang kepadanya saya tunduk itu namanya Tuhan. Bahasa Yunani kurios itu bisa Tuan tanah, orang yang pokoknya kepadanya kita tunduk, di bawah kontrol dia itu Tuhan. Nah, Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Ketika Thomas setelah melihat Tuhan Yesus bangkit, dia berkata, kan awalnya Thomas meragukan. Thomas itu seorang skeptik, seorang murid yang tidak percaya begitu aja. Ketika Yesus bangkit, dia bilang apa? Aku sekali-sekali tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku di lambungnya yang ditombak itu dan lubang paku di tangannya. Dan hari Minggu berikutnya Tuhan Yesus menampakkan diri. Thomas langsung, Tuhan bilang begini, Thomas, mari buktikan. Dan Thomas nggak mau buktikan lagi karena udah di depan dia langsung teriak, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku, ya kuriosku, ya teosku. Allah dalam bahasa Yunani teos, di dalam bahasa Tuhan kurios. Jadi Allah itu sesuatu yang saya sembah, itu ilahi, itu Allah. Di mananya saya mengabdi, itu Tuhan. Jadi Allah sekaligus juga Tuhan saya. Itulah sebabnya orang Yahudi di dalam sahadatnya, mereka menyebutnya Shema, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, gitu ya. Israel, dengarlah bahwa Tuhan itu saja Allahmu, gitu. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu, yaitu ada Tuhan, ada Allah. Nah, kami menggunakan Tuhan dan Allah tentu dengan apa maksud berbeda. Ketika saya menyembah, beribadah, itu dalam terminologi Allah. Tetapi ketika saya taat, mengabdi, mengikuti, itu berbicara tentang Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan dan Allah saya. Gitu, kira-kira. Waduh, Yang mantap, lebih Pak. sensitif ada? Alif Aduh, barangkali. makasih Pak atas jawabannya. Mantap, Kalau mantap, Pak. nanti tugasnya belum selesai, kalian masih pengen tahu menambahkan, just call me anytime. I'm ready for that. Selama waktunya ada, pasti saya bersedia. Kebetulan malam ini saya tidak ada tugas apa-apa, makanya saya bilang sama Baby tadi ya malam hari ini saya oke, gitu. Ya, itulah ya kekayaan beragama, jadi kita saling mengerti gitu ya. Saya
bisa mengerti kalian, kalian bisa mengerti saya gitu, sehingga rukun-rukun saja gitu ya. Karena saya mempunyai background dulu waktu masih kecil, saya seorang Muslim. Jadi saya sedikit tahulah, ya masih ingatlah rukun iman, rukun Islam, alif bata masih ingat sedikit gitu ya, meskipun tidak sepasih kalian gitu. Jadi saya tahu kerangka pikir kita semua gitu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Mungkin bisa dilanjut. Luar biasa, Pak. Saya juga speechless nih. Banyak Kalian sekali cerita dan kalian ngasih kuliah saya di kampus ngajar agama, banyak juga kok teman-teman Muslim yang ingin belajar, meskipun nggak dapat nilai, pengen belajar, boleh, nggak masalah. Kalau sebagai mahasiswa pendengar, boleh nggak bertanya? Boleh, haknya semua sama. Omong kalian sama-sama mahasiswa kok, saya bilang. Cuman aku nggak berhak memberi nilai karena aku tidak seiman dengan kalian, gitu. Kan ada aturan di kampus, gitu. Tapi kalau tanya, baik. Dan UI sering mengadakan apa ya namanya, pasar agama. Jadi ada booth-booth gitu, ada booth Islam, booth Kristen, booth ini. Semua orang boleh datang nanya-nanya gitu. Asik ya? Agama yang begitu tuh asik ya? Ada lagi? Apa sudah 5 saja? Farhan barangkali? Kartika barangkali? Pak, mungkin ini terakhir pertanyaan terakhir kalau tidak ada lagi yang bertanya, Pak. Silakan, Rahma. Sebagai Bapak yang sudah malang melintang dan banyak sekali pengalaman hidup dan nilai-nilai, dan menurut Bapak apa ya Pak saran Bapak untuk kami sebagai mahasiswa-mahasiswa yang di dalam pergaulan dan bermasyarakat ini sebagai orang yang beragama dan atau beriman di masa atau zaman sekarang, Pak? Menurut Bapak gimana Pak saran untuk Ya. kami? Kita kan kaum intelektual, ya. Kalian kan sarjana sebentar lagi. Maka beragama itu tidak serta-merta mematikan rasio. Rasio itu pemberian Allah, anugerahnya Allah. Kalau mata kita gunakan secara optimal, maka rasio atau otak kita juga gunakan secara optimal. Nah, ketika kita di dalam pergaulan beragama, saling menghargai, saling mengerti, ya. Kalau tidak perlu, kalau ada sesuatu yang kita dengar, orang Kristen itu nanti mengkristenkan kamu loh, hati-hati ya. Tanyain, apa benar begitu? Kalau ternyata begitu ya kita tinggalkan teman kita itu, gitu. Jadi buat saya, kalau seseorang beragama akan menjadi dewasa ketika kita berani menyeberang ke kerangka pikir orang lain, gitu ya. Mengapa akhirnya misalnya ketika saya mempelajari konsep kalamullah di depan kalian, gitu ya, antara yang mutazilah dan yang satunya lagi begitu, tentang kalam itu kodim atau dicipta menurut kalian begitu. Saya mencoba memikir, belajar itu, membaca buku itu dari perspektif Islam. Bagaimana orang-orang Islam berpikir tentang teologi itu. Nah, kalau saya mempelajari agama Buddha, saya nggak akan menggunakan kayak pikir Kristen. Saya masuk sebagai orang Buddha, membaca teks-teks Buddha. Maka waktu saya dulu belajar teologi agama-agama di kampus saya, ya, saya unik, latar belakang saya S1 saya fisika. Terus belajar teologi di 3 tempat. Nah, salah satu teologi agama-agama yang saya pelajari waktu itu adalah Buddha. Apa yang dilakukan? Saya harus ngajar agama Buddha di hadapan para santri Buddha. Saya nyebutnya santri gitu, karena masih yang muda pengen belajar agama Buddha, saya harus ngajar. Nah, bayangkan kalau saya ngajar agama Buddha, saya bukan orang Buddha, bagaimana caranya? Saya harus menempatkan diri saya sebagai orang Buddha, meskipun saya bukan Buddha, saya tetap Kristen, gitu. Nah, ketika teman saya yang dari belajar Islamologi, dia ngajar di IAIN, gitu. Maka dia nggak akan, ketika dia ngajar di IAIN tentang Islam, maka dia nggak akan main-main belajar Islamnya, nanti diketawain sama murid-muridnya. Nah, ketika saya ngajar Buddha, di hadapan saya itu para biku,
Terus dia bilang, begitu saya selesai ngajar agama Buddha, 8 jalan kebenaran, gitu, 4 jalan utama, kayak gitu. Terus begini, mereka nyalamin, wah sebentar lagi udah jadi Buddhis nih, katanya. Terus dia bilang, belum terima hidayah Pak, saya bilang gitu. Ya, jadi relax aja. Nah, kalian kalau belajar agama Kristen, jangan langsung pakai kacamata Islam. Oh, lam yalid walam yulat. Kan itu kan repot. Karena konsepnya Kristen tuh nggak mengenal Allah yang memperanakkan, itu nggak ada. Gitu. Kalau kata diperanakkan, disebut anak Allah, itu maksudnya gini. Kalau aku manusia, anakku apa? Manusia juga. Artinya sama esensinya. Yesus disebut anak Allah itu bukan ini Allah terus beranak, bidannya sama enggak, itu kok cetek banget ya. Itu ketika dibilang seperti itu, artinya kalau Allah, Yesus disebut anak Allah, ya berarti Yesus Allah, gitu. Jadi nggak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanak, bukan begitu konsepnya. Nah, kalau kalian membaca buku Kristen harus membaca pakai cara seperti itu. Sama seperti halnya ketika saya membaca teks-teks dari entah itu Quran, itu hadis atau apapun, saya coba melihat dari kacamata Islam. Nah, dengan begitu kita bisa saling menghargai dan tetap di dalam iman saya mengajar belajar Islam pun saya nggak akan menjadi Islam. Murid-murid saya di UI yang orang Islam belajar kekristenan nggak jadi Kristen juga, kita masih ngopi bercanda-canda aja, biasa aja gitu. Nah, kayak gitu tuh, beragama itu riang, tapi menggunakan ini. Jadi, yakin, cinta apa yang kita imani, namun ya kita ngerti orang lain mengapa mencintai itu. Pakai bahasa yang paling mudah, istri saya itu paling cantik di dunia loh, menurut saya. Tetapi saya nggak akan ngomong, istri tetangga saya tak bilang gini, istri lo jelek, nggak secantik istri saya. Ya saya digampar orang lah, ya toh. Untuk mengatakan istri saya cantik, saya nggak perlu ngomong ke tetangga bahwa istri dia jelek. Buat suaminya dia paling cantik kok. Nah, saya percaya kekristenan, saya Kristen, karena saya percaya, yakin benar. Nah, kalian tetaplah Islam, karena kalian percaya bahwa Islam itu benar. So, bergaul aja, nggak usah takut gitu loh. Ya, toh di Pelita Harapan banyak orang Kristen di sana kan, dan kalian main-main aja kan. Nah, itu yang saya senang gitu. Gitu Rahma jawaban saya. Pak, terima kasih banyak. Karena memang kalau kita beragama itu, dan di Indonesia kan banyak sekali, nggak banyak sekali, banyak, tidak hanya satu agama ya Pak ya yang diakui, dan itu memang kita sebagai manusia agar bisa menjaga perdamaian, maka kita harus saling bertoleransi, seperti itu ya Pak. Ya, tetap beriman kuat kepada yang kita imani, saat yang sama kita bisa ngobrol santai dengan cara dan bahasa yang berbeda. Saya kalau ketemu orang, kalau ada orang jawab Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam, kenapa, apa masalahnya? Bahkan saya kalau masuk gereja, satpam saya itu padahal Kristen, saya selalu bilang ini, Assalamualaikum Mbak Haji, dia akan balas, Waalaikumsalam Pak Ustadz, katanya. Biasa aja, karena saya kerjaan saya di gereja ngajar juga sih, gitu kan. Ya, kadang disebut Ustadz juga nggak apa-apa, itu kan cuma masalah bahasa, just fine aja. Ada lagi? Mungkin itu adalah pertanyaan kelima, itu adalah pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan, teman-teman bisa ditanyakan ke Iya, Mas. daripada kalian nanya orang yang salah. Tapi saya ada pertanyaan, saya penasaran nih Pak. Ya, Tapi sangat sensitif Pak pertanyaan ini. saya nggak pernah merasa sesuatu sensitif. Alif aja saya jawab dengan ketawa-ketawa aja kok. Kan saya udah yakin banget dengan apa yang saya ingat. Gini Pak, tadi yang saya dengar dari background Bapak dulu itu adalah seorang Muslim ya Pak. Ya, Lalu mengapa Bapak pindah ke agama Kristen Protestan? itu bukti bahwa Allah memilih. Jadi waktu saya masuk SMP, itu ditanyain tuh, ini kok keren-keren juga itu SMP-nya itu. SMP negeri loh. Kalau di lingkungan saya, di kampung saya pasti Muslim lah. Itu ditanyain, mau siapa mau ikut belajar agama Islam? Loh, saya itu bandel. SMP loh ya. 11 tahun atau 12 tahun tuh SMP? 12 tahun ya.
Ya, nah 12 saya lebih atau cepat. 13 tahun. Ya. Ya, saya karena masuk sekolahnya cepat, saya jadi mungkin 11 atau 12 gitu. Pokoknya masih lebih muda dari yang lain lah. Siapa ikut ajaran agama Islam? Saya nggak angkat tangan, saya bandel. Siapa mau ikut agama Hindu? Karena di dekat kampung saya ada perkampungan Hindu. Saya nggak angkat tangan. Mau ikut agama Buddha? Nggak angkat tangan. Kristen? Saya nggak angkat tangan. Katolik? Saya angkat tangan. Saya ingin belajar agama Katolik waktu SMP. Dan itu saya dibully habis-habisan sama teman-teman saya, termasuk guru agama Islam di kelas. Ya, macam-macam lah dibulinya, tapi sebagai anak kecil saya nggak itu. Nah, di dalam ketika saya di sekolah itu, yang ajar tentu Romo. Romo itu memberi saya Alkitab. Itu pertama kali saya, karena saya ikut pelajaran agama Katolik, wajar kalau dikasih Alkitab. Ya, tentu beliau sudah meninggal sekarang. Saya sangat berutang budi kepada beliau. Saya dikasih Alkitab itu dan saya baca Alkitab itu. Saya bacanya 2 kali selesai waktu SMP. Saya tukang baca memang. Dulu waktu masih muda, baca buku fisika itu 600 halaman selesai sehari sih. Ya, cukup cepat. Sekarang udah tua enggak gitu ya. Koleksi buku saya cukup banyak juga. Kalau yang e-book yang tentang kekristenan dan Islam itu sekitar 11 ribuan lah. Nah, ketika saya baca selesai itu, kok saya melihat, ini kayaknya agama ini masuk akal ya. Saya bilang, kenapa masuk akal? Ya, Adam punya anak 2, Kain dan Habil, Kobil dan Habil. Kalau kamu ya kayak gitu ya. Kain, pakai bahasa saya aja ya, Kain dan Habil. Kain cemburu, adiknya Habil dibunuh. Habil mati, digantikan Set. Sem, Ham, dan Yafet. Yang dipilih Sem. Terus dari Sem mempunyai anak sampailah ke Abraham. Abraham punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ya kan? Nah, kok yang dipilih Ishak? Ini versi saya ya. Kalian nggak usah itu ya, kita bisa debat gitu ya. Ini versi saya. Ya, Ishak. Nah, Ishak itu punya anak 2, Yakub dan Esau. Yang dipilih Yakub. Padahal Yakub itu penipu aslinya. Namanya memang artinya penipu. Karena untuk memperoleh berkat kesulungan itu dia tipu. Esau abangnya ditukar dengan semangkuk kacang merah. Yakub itu nggak keren-keren lah pokoknya. Selain itu juga nggak gentleman lah menurut saya. Ya. Nah, dari Yakub dan Esau yang dipilih kok Yakub, Esau lebih keren. Nah, Yakub itu punya anak Ishak punya anak Yakub dan Esau. Yakub itu punya anak 12, suku Israel itu. Tepatnya 13. Karena yang perempuan yang ke-13 nggak dihitung, 12. Kalau kalian cerita yang paling keren dari seluruh anaknya itu harusnya kalian milih pasti Nabi Yusuf kan. Ganteng, pinter, rohaninya bagus, nggak mau digoda sama istri Potifar gitu ya, saleh gitu. Tapi yang dipilih itu Yehuda. Dari Yehuda sampailah kepada Yesus Kristus. Masa aku berpikir, loh, Allah kok milih-milih padahal yang busuk kok ya dipilih. Nah, aku ini orang berdosa, busuk. Mungkin aku juga dipilih. Akhirnya saya memutuskan diri menjadi Kristen. Dan setelah itu, saya cerita kepada adik-adik saya. Adik-adik saya akhirnya menjadi Kristen. Dan adik-adik saya, kita belum ada gereja di kampung kami. Jadi kok kami harus pergi ke 5 kilo untuk dapat gereja. Dan pendek kata sampai seluruhnya. Tetapi saya belum Kristen loh. Cuman kayaknya ini masuk akal nih agama Kristen ini gitu. Sampai satu keluarga saya jadi Kristen, saya belum. Nah, kalau di kekristenan itu ada belajar agama itu sebelum jadi Kristen itu ada belajar agamanya itu 1 tahun. Baru bisa jadi Kristen. Namanya katekisasi. Saya itu sampai 3 tahun. Karena apa? Belum yakin. Padahal adik saya, kakak saya, orang tua saya sudah saya yakinkan. Saya belum. Dan akhirnya pendek kata ketika saya masuk UI tahun 80-an, 84, saya memutuskan diri mengaku agama Kristen.
Jadi kira-kira gitu sejarahnya. Jadi saya tidak mengatakan ini cuman karena menurut saya masuk akal, aku dipilih, maka saya berterima kasih, maka sekarang saya ini mengartikan hidup saya, ya kalau di dalam terminologi Kristen namanya pelayanan, ngajar, ngasih tausiah lah kalau menurut kalian gitu ya. Di mana-mana, saya nggak ngarepin apa-apa, tetapi Tuhan baik. Dulu saya sempat bekerja di PMA, jadi uang saya kumpul sampai saya pensiun supaya saya bisa melakukan pelayanan tanpa mengharapkan upah. Kalau ada upah dikasih 50.000 saya syukurin, kalau enggak, meskipun nombok saya tetap bersyukur karena saya masih dikasih umur untuk memberitakan itu. Nah, kalau saya diberi kesempatan ngobrol sama kalian pun saya juga bersyukur. Ini enggak kebetulan, karena buat saya bisa berbagi apa yang saya alami buat kalian, dan tentu kalian juga punya cerita yang tidak kalah menariknya mengapa kalian menjadi seorang muslim. Saya yakin gitu. Ada lagi Mas Farhan? Baik Pak, terima kasih. Kalau saya dengar itu sejarahnya cukup panjang ya Pak. Bapak dari SMP sampai dengan kuliah ya Pak, Kuliah baru ya, sampai kuliah tuh baru memutuskan masuk memutuskan, agama. padahal udah cerita ke orang lain Mm-mm. ya. Istilah kalau di Kristen udah jadi penginjil belum percaya. Wah, itu kan aneh memang. Saya tuh selalu bilang begini, kalau yang namanya Yesus belum menaklukkan saya punya otak ini, saya nggak akan percaya. Saya selalu begitu. Dan akhirnya satu saat saya harus takluk. Saya pernah juga meragukan Injil kok. Saya pernah meragukan itu ketika saya debat sama teman saya Muhammad Idris Lutfi, aktivis HMI, salah satu dulu dia kalau nggak salah dia menjadi anggota DPR dari PKS. Saya bersahabat. Saya juga bersahabat dengan pengasuh pondok pesantrennya yang ada di samping UI itu, yang muridnya Pak siapa? Agil Sirat, yang sudah meninggal itu Agil Sirat atau Asyid Musadi ya? Kurang tahu Yang Pak, Agil, kurang tahu. wah, muridnya Gus Dur itu Oh, loh. muridnya Gus Dur. Ya, Agil Siraj ya kalau nggak salah. Dia pernah itu. Nah, murid-muridnya dia saya bersahabat, bahkan saya juga pernah memberi ceramah Allah Tritunggal di sana. Hidup itu rukun-rukun aja. Baik Pak, Gitu, Mas Farhan. terima kasih Yang banyak lain? Pak. Mungkin apakah teman-teman ada tambahan atau sudah cukup teman-teman? Semoga nilai agamanya bagus, kuliahnya cepat selesai, Amin. menjadi sarjana yang baik untuk memperbaiki Indonesia ya. Indonesia harus lebih maju dari sekarang. Dibutuhkan intelektual yang beragama, tapi yang menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kewajiban, tapi benar-benar diterapkan di dalam kehidupan. Sehingga negara kita akan makin bersih dari korupsi, makin profesional, makin rukun, dan makin bermartabat. Ya, saya menanggung seluruh harapan kepada kalian anak-anak muda. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sepertinya beban di pundak saya agak Ya, berat nih, Pak. emang berat ya Pak. Oh gitu ya. Saya juga berat tuh. Untungnya sudah mau selesai. Kalau waktunya Tuhan panggil pulang sudah siap. Berat Aduh. sekali Pak. Tapi menarik sekali Pak, berkuliah di UPH ini kami mempelajari pendidikan agama-agama dunia, di mana kita mempelajari 7 agama. Jadi kalau saya sendiri sih saya terbuka aja Pak. Saya melihat dari kacamata agama A, agama B, agama C, sampai dengan agama saya sendiri, agama Islam. Dan kalau saya dengar dari penjelasan Bapak sih, saya juga terbuka Pak. Saya melihatnya tanpa ada interupsi, tanpa ada hal-hal yang tidak saya yakini, saya kalau menurut pandangan dari Bapak, saya terima-terima aja Pak, gitu. Mungkin ini teman-teman kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan kali ya, teman-teman. Dan mohon izin Pak, terima kasih banyak Bapak Yonas sudah bersedia hadir, sudah bersedia bergabung bersama kami di sini. Terima kasih juga Feby sudah menghubungi Bapak Yonas. Ini luar biasa sekali ya. Ini
kesempatan yang langka bisa bertemu dengan Pak Yonas. Dan juga dari kelompok kami, Pak, mungkin ada sedikit bingkisan dari kelompok kami, tapi mungkin dikirimnya nggak hari ini ya, karena udah malam sekali. Mungkin bisa besok kita kirimkan ke Pak Yonas. Terima Oke, kasih untuk apresiasinya. Berkenalan dengan kalian buat saya menjadi satu pengalaman tersendiri. Sukses buat Feby, Farhan, Alif, Kartika, Naura, dan Rahma. Makasih, Sukses Pak. kuliahnya, Tuhan memberkati. Salam buat keluarga, salam salam. juga teman kalian yang lain. Tapi mohon Pamit izin, Pak, ya, sebelum pamit, Pak, kita bisa foto bersama dulu, Pak. boleh. Nanti di-share ya, Feby ya. Siapa? Oke, Feby, silakan Feby. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, sampai ketemu. Baik, Pak. Terima Makasih, kasih banyak ya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Baik, Sehat Baik. selalu ya, Pak. yuk saya live ya. Terima Iya, kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, selamat malam Pak Arif. Selamat malam Farhan. Iya, mohon maaf Pak, sepertinya rekan kami Alif itu mungkin dia hadirnya akan sedikit telat Pak, karena kendala koneksi dan segala macam Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan Pak, saya Farhan, ketua kelompok Ya. dari kelompok 6. Kami di sini dari kelompok 6 Universitas Pelita Harapan UPH. Kita diberikan tugas Pak oleh dosen kami Ya. pada mata kuliah pendidikan agama dunia. Kita itu diminta untuk mewawancarai 2 tokoh agama. Jadi satu tokoh agama itu dari agama Kristen Protestan dan Ya. satu lagi itu dari agama di kelompok kami yang berbeda agama. Jadi kebetulan di kelompok kami ini semuanya agama Islam semua Pak, dan kami mendapatkan koneksi nih dari teman kami sehingga bisa menghubungi Bapak Arif di sini. Ya. Mungkin di sini tugasnya itu kita apa ya? Ada 6 pertanyaan Pak. Nanti 6 pertanyaan itu sebenarnya sifatnya itu lebih ke dialog antar agama aja sih Pak. Jadi kita tidak ada interupsi. Jadi kita ingin mendapatkan wawasan dunia. Bagaimana sih perspektif di agama Hindu itu dalam menanggapi 6 pertanyaan ini, gitu Pak. Oke, Ya. karena ini ada 6 pertanyaan, mungkin kita boleh perkenalan diri dulu kali ya teman-teman. Oh ya, silakan Farhan. Iya, Berarti ini dari kampus UPH ya? betul Pak, dari kampus Oh UPH ya. kita. Kita semua Oke. ini mahasiswa ekstensi Pak. Semester berapa ini? Baru semester 1 Pak, baru mulai kita. Oh, semester 1 ya. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin Ya, silakan. dari saya dulu ya Pak. Tadi Ya. perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ismul Adem, biasa dipanggil Farhan, absen 17. Oke, lanjut. Lanjut dari Feby mungkin. Iya, salam kenal Pak Arif. Izin, saya Feby Nabila Putri, biasa dipanggil Feby. Salam kenal Feby. Jadi saya Kartika Pertiwi, biasanya dipanggil Kartika. Salam kenal ya Pak. Ya, salam kenal Kartika. Salam kenal Bapak, saya Naura Dwi Putri Cahyaningrum. Biasa dipanggil Naura, tapi kalau Bapak mungkin tahunya Putih. Salam kenal ya Pak. Ya, salam kenal Putri. Sama satu lagi, Kak Rahmat, tapi sepertinya dia lagi di jalan Pak, jadi tidak bisa on cam. Oh, tapi Pak, bisa mohon on mic ya? maaf Ya. nggak bisa on. Sebentar Pak, perkenalkan nama saya Rahma Fardiana Pak. Saya satu tim dengan Farhan, Feby, Putih, Kartika, dan Alif. Terima kasih Pak. Oke, salam kenal Rahma.
Dan satu lagi Pak, tadi yang terakhir ya Pak, anggota kelompok kami namanya Alif. Mungkin Ya, dia hadirnya akan sedikit telat Pak. Ya mohon maaf. ya, Oke, nggak jadi apa-apa. kita mungkin langsung aja kali ya bertanya-tanya nih kepada Pak Arif, Ya, narasumber kita. ya, silakan Farhan. Mungkin ini pertanyaannya udah agak serius ya Pak, tidak bercanda, Ya, asik. Pak, Eh, harus serius ya. ini kalau pertanyaan yang kita lihat dari dosen kami, kita diminta untuk bertanya. Yang pertama, ini pertanyaan pertama, mengapa sih Pak ada penciptaan dunia dan mengapa ada perbedaan agama? Mungkin ini yang pengen kita cari tahu dalam perspektif agama Hindu tuh kira-kira seperti apa ya Pak? Ya, oke, makasih Farhan ya semua. Yaitu dalam Hindu itu penciptaan dunia itu karena diawali ada kegelapan ya, kegelapan gitu, sehingga Tuhan menciptakan menciptakan dunia ini gitu ya. Sehingga dunia ini tercipta gitu. Untuk ini apa namanya, sorry, itu ada di kosmologi Hindu itu pelajaran ini ya tentang penciptaan alam semesta gitu ya. Bagaimana awal dan lebih detailnya itu ada di kosmologi Hindu. Kurang lebih istilahnya karena ada kegelapan, jadi Tuhan atau Brahman itu menciptakan bumi ini gitu ya. Nah, itu diciptakan oleh 5 unsur. Jadi ada tanah, zat padat, ada air, zat cair, ada udara, zat gas, ada api, plasma, dan ether. Gitu ya. Kelima unsur tersebut itu disebut dengan panca mahabhuta kalau di Hindu gitu ya. Itu unsur materinya. Nah, kalau maaf, kalau mengapa ada perbedaan agama Hindu itu, jadi emang Hindu itu mengakui pluralitas ya, gitu. Kehidupan sebanding dengan penghargaan terhadap pluralisme itu sendiri, gitu ya. Jadi itu tidak dapat dihindari, gitu ya. Jadi memang kita berbeda, gitu, nggak apa-apa berbeda, gitu ya. Itu banyak yang menyatakan bineka tunggal ika ya, gitu, berbeda-beda tetap satu jua, gitu ya. Itu ada juga dalam kitab kami Atharva Weda namanya, bab 11 bab 12 1.45 itu diterjemahkan kira-kira semoga bumi ini menjaga keberlangsungan hidup umat manusia yang berbicara dalam berbagai bahasa, menjalankan adat istiadat yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah berbeda-beda. Semoga bumi ini menganugerahkan 1000 aliran kemakmuran. Jadi makin adanya perbedaan itu, kita semakin makmur sebenarnya. Bagaikan curahan susu yang tanpa henti yang dihasilkan oleh sapi gitu. Kalau kami itu kan Hindu kan sapi itu kan istilahnya makhluk suci gitu ya. Ya gitu, makanya distilahkan gitu. Itu yang garis besarnya gitu untuk mengapa ada perbedaan agama itu. Jadi sebenarnya kita juga ya mengakui keanekaragaman itu sih gitu. Gitu Farhan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Berarti bisa kita simpulin ya, Pak, bahwa kalau dalam agama Hindu itu penciptaan dunia itu awalnya karena ada kegelapan gitu. Ya. Karena ada kegelapan, lalu terbentuklah tadi ada 5 unsur itu ya, Pak? Ya, diciptakan dengan 5 unsur itu. Oke, baik. Gitu. Terus kalau untuk mengapa ada perbedaan agama, sebenarnya nggak apa-apa aja gitu ya, Pak, ada perbedaan agama. Justru Ya, perbedaan agama itu membentuk kita semakin punya berbagai macam pikiran gitu. sebagai berbagai macam warna gitu ya. Iya, betul. Yang itu kita menganugerahkan 1000 aliran kemakmuran. Gitu istilahnya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin teman-teman yang mau bertanya nih kepada Pak Arif, dipersilahkan ya.
Ya, Mungkin selanjutnya saya izin bertanya Bapak. Jadi kan ya, semua orang di dunia ini kan pasti pernah berbuat dosa gitu ya Bapak. Tapi ya. kalau dari perspektif Hindu sendiri itu sebenarnya apa sih kira-kira yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa gitu, Bapak? Oke, terima kasih ya Putih. Dalam agama Hindu tuh ada yang disebut namanya triguna ya. Tri artinya tiga, guna itu artinya sifat. Tiga itu adalah satwam, sifat tenang, ya, yang tulus, bijaksana gitu. Ada satu lagi sifat rajas, yang ini ambisius, ini negatif, gitu ya, agresif gitu. Terakhir namanya tamas. Tamas itu pasif, malas dan lambat gitu. Nah, tentunya sifat ini yang mempengaruhi membentuk watak manusia dalam hidup ini gitu ya menurut Ibu. Jadi itu yang ada manusia itu bisa jatuh dosa gitu ya. Emang di Hindu disebutkan itu juga gitu bahwa sebenarnya itu ada sifat-sifat yang rajas itu dan tamas itu yang bersifat malas. Jadi itu yang kita harus hindari, yang harus kita lawan gitu. Putih. Jadi dosa itu eh, terbentuk kalau dia ada dua sifat itu atau bagaimana, Pak? Ya, Jika dua dia sifat itu tentunya kita harus bersifat yang sifat pertama tadi, yang satwam itu tenang, tulus, bijaksana tanpa pamrih gitu. Itu ibaratnya itu yang kita tuju. Ya, yang tadi itu sifat negatifnya. Tapi ada setiap orang itu menurut Hindu begitu. Itu ya. baik Bapak, semoga kita semua dijauhi dari kedua sifat tersebut ya Bapak. Betul. Yang penting kita tahu dulu ada sifat negatifnya, nanti untuk selanjutnya kan kita bisa menghindari. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa yang lain tanyakan. Izin bertanya Pak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Dalam Feby. agama Hindu itu bentuk iman itu seperti apa sih Pak? Orang dikatakan beriman dalam agama Hindu itu orang yang bagaimana gitu Pak? Ya. Jadi dalam Hindu itu kita ada namanya istilahnya panca srada. 5 keimanan, 5 keyakinan kita gitu. Yang pertama itu percaya adanya Tuhan. Kalau di Hindu kan yang Widi gitu, kalau Islam Allah gitu ya, Allah gitu ya. Jadi pertama itu percaya adanya Tuhan, Brahman gitu kalau di Hindu. Yang kedua kita ada namanya percaya adanya Atman, bahwa di setiap orang itu ada Atman, ada rohnya gitu. Ya, jadi setiap orang itu ada rohnya gitu. Makanya ketika meninggal ada yang pisah kan gitu kan, badannya tetap kayaknya ngelihat badannya gitu kan, cerita gitu kan. Yang ketiga, karma pala. Karma pala itu kita percaya bahwa adanya hasil perbuatan yang kita lakukan. Gitu. Misalnya kita melakukan sekarang, misalnya kita melakukan apa ya yang jahat, pasti akan dijahatin juga sama orang. Ya, hukum karma pala itu mungkin sudah pernah dengar juga ya. Terus keempat, punarbawa atau samsara, percaya bahwa akan ada kelahiran berulang, gitu. Bahwa ada kelahiran berulang dalam kehidupan ini. Nanti Pak Arif lahir, setelah meninggal lahir lagi jadi apa? Sesuaikan dengan perbuatannya. Gitu. Jadi ada samsara atau punarbawa ya istilahnya. Kelahiran berulang. Nah, yang terakhir moksa. Moksa itu bahwa kita percaya bahwa akan ada setelah
setelah berulang kali meninggal hidup mati itu akan ada suatu ini kita mencapai moksa. Di moksa itu artinya bersatu dengan Tuhan, gitu ya. Jadi kita tidak akan lahir lagi, gitu. Ada ke apa namanya keabadian lah, tapi di alam sana. Gitu. Kita tidak terlahir lagi ke bumi, gitu ya. Karena kita sudah bisa membalas segala perbuatan kita waktu terjadi kelahiran kita sebelumnya sudah bisa kita bersihkan. Itu yang disebut Pancasrada, Pancalima Strada keyakinan umat Hindu. Gitu, Feby. Mungkin lanjut Pak pertanyaannya, saya penasaran aja sih sebenarnya. Berarti di agama Hindu itu konsepnya kehidupan setelah kematian itu langsung dibayar dengan kehidupan selanjutnya gitu ya Pak? Dengan dia reinkarnasi Ya, ibaratnya ya Pak? reinkarnasi, Dan betul. ketika kita sudah bersih gitu ibaratnya baru kita akan bersama dengan Tuhan gitu Pak. Ya, jadi kita tidak kembali lagi. Karena kita sudah selesai. Itulah kira-kira Feby. Ya siap Pak. Moksa. Sih Pak. Mungkin Jadi- lanjut teman-teman untuk pertanyaan yang selanjutnya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, Iya, kan Kartika, suaranya Kartika kecil, Kartika. oh iya Pak, Iya. udah kedengeran? Sudah. Jadi kan kita semua pengen masuk surga ya Pak ya. Iya. Di dalam agama Hindu itu siapa sih Pak yang bisa masuk surga, atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang supaya dia tuh dapat berkah berupa surga gitu? Ya, di dalam di dalam agama Hindu itu ada disebutkan kita Trikaya Parisuddha, 3 sifat baik ya. Itu. Jadi 3 sifat itu kita harus berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Nah, itu jangan sebisa mungkin jangan kita langgar gitu ya. Berpikir yang baik, berkata yang baik, jangan nyakitin orang gitu ya. Dan berbuat yang baik gitu, jangan sampai perbuatan kita mengecewakan orang lain atau bahkan mungkin orang tua kita gitu ya, jangan. Jadi tentunya kita harus melaksanakan itu untuk biar kita bisa mencapai suatu surga itu ya. Di samping itu juga kita bisa melakukan hubungan yang baik, Trihita Karana namanya. Trihita Karana itu ada 3, hubungan dengan manusia dengan Tuhan. Itu harus terjalin. Manusia dengan Tuhan pertama, kedua manusia dengan manusia, ketiga manusia dengan alam. Nah, itu harus kita jalin gitu ya. Jadi itu yang bisa mendasari kita menjadi pribadi yang baik. Itu Kartika. Mungkin ini agak nyambung ke yang pertanyaan yang keempat tadi, Pak, yang dari penjelasan Bapak yang keempat tentang reinkarnasi. Jadi kalau misalkan seseorang itu mungkin kayak punya banyak dosa atau apa, terus dia reinkarnasi sampai dia kayak suci, itu ntar dia akhirnya berarti tetap kayak masuk surga gitu ya, Pak ya? Iya, terakhirnya itu. Jadi dia berulang kali dulu melakukan kelahiran, baru nanti dia bisa di tempat yang abadi itu. Jadi setelah dia selesai melakukan tugas-tugasnya, setelah berbuat ada bisa menebus kesalahan-kesalahannya gitu ya, baru dia bisa. Berarti itu kayak istilahnya kayak remedi kehidupan gitu ya, Pak? Iya, betul. Karena percaya reinkarnasi gitu, bisa jadi jadi orang jadi apa namanya, jadi tokoh agama gitu. Bisa jadi nanti jadi pemulung gitu kan, bisa jadi sesuai dengan apa ya, sesuai dengan ya sesuai dengan perbuatan kita lah gitu ya, gitu.
biasanya ya makin berbuat baik ya kita dijadikan lebih baik gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, untuk yang lainnya. Ya, sama-sama. Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Ya. Jadi saya salah lihat, ternyata pertanyaannya itu cuma 5, bukan 6, Pak. Oh ya. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin mohon maaf, Ya. rekan kami, Rahma Fardiana ini kayaknya sedang lagi di jalan, Pak. Ini kalau dia Ya. ngomong nanti orang-orang lain pada ngeliatin dia nih, Pak. Ya nggak apa-apa. Gimana, Pak? Oke, mungkin aku yang tanya aja ya, Pak. Untuk Ya. pertanyaan terakhir. Kira-kira, Pak, ini kan kita ini semua masih mahasiswa ya, Pak. Ya. Semua masih mahasiswa. Kira-kira gimana sih, Pak, saran Bapak buat kami ini yang sebagai mahasiswa di dalam pergaulan tuh, sebagai kita yang sebagai orang beragama di masa kini tuh, kira-kira gimana, Pak, saran buat Bapak? Ya, sarannya ya tentu pertama sebagai mahasiswa harus belajar ya. Kita belajar biar cepat selesai. Itu pertama. Jangan sampai karena beberapa kasus itu yang dulu barengan, misalnya dulu barengan Pak Arif atau ada tuh yang kos gitu, disangkanya kuliah, padahal nggak kuliah gitu. Bapaknya kan yang dia tamat, akhirnya hitung-hitungannya udah tamat atau nggak tamat gitu ya. Itu yang harus rajin sebagai mahasiswa, goalnya harus cepat gitu ya. Kalau bisa cari apa namanya melakukan side job, menghasilkan uang, nggak apa-apa juga, itu bagus kan. Nah, terus sekarang kembali ke itu ya tentu kita harus toleransi ya sesama mahasiswa yang lain, beda agama atau beda suku. Kita jangan tentu kita harus jangan sampai kita ini gitu ya menyakiti gitu, menyakiti hatinya gitu. Tapi tentu kalau kita tidak sengaja ya tentu minta maaf saja gitu. Kita, sekarang kan moderasi beragama harus kan itu juga dengan seperti yang awal kita bahas bahwa dengan beraneka ragaman kita justru sebenarnya sebagai kekuatan itu kan bangsa Indonesia ini gitu. Itu kalau secara Hindunya itu tadi berbuat berpikir berkata yang gitu ya. Gitu Farhan dari Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini mungkin ada pertanyaan tambahan mungkin dari teman-teman. Kayaknya masih pada penasaran nih, Pak, teman-teman saya. Ya, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Saya ada satu hal yang saya penasaran itu Pak. Ya. Mungkin kan di agama Hindu itu kan sesuai dengan materi yang dipelajarin sama dosen kemarin itu adalah agama monoteisme atau mengakui adanya satu Tuhan yaitu Brahman ya Pak. Mohon koreksi kalau saya salah ya Pak. Nah, terus juga ada dewa-dewi. Nah, itu saya penasaran Pak, sebenarnya dewa-dewi itu adalah bentuk lain dari Tuhan atau kayak bentuk perwujudan Tuhan untuk di setiap kayak misalkan ada dewa Brahman. iya gitu Pak, Wisnu. ada 3 ya Pak dewa utama itu yang di Hindu ya Pak. Ya. Nah, itu tuh bentuk perwujudannya atau itu adalah entitas lain dari Tuhan gitu Pak. Saya penasaran aja sih itu Pak. Ya, itu dewa itu kan percikan dari Tuhan, percikan dia berwujud ketika dia menciptakan, maka dia disebut sebagai Brahman. Ketika dia melihara alam ini, dia disebut dewa Wisnu. Ketika dia harus menghancurkan bumi ini, dunia ini, alam ini, karena banyak sudah dosa-dosa apa-apa gitu, maka dia disebut Siwa. Karena ada kalanya di kepercayaan gitu bahwa bumi ini akan hancur kalau sudah kacau gitu, kalau sudah penuh dengan dosa-dosa apa gitu ya, hancur. Gitu. Jadi dewa-dewa itu adalah percikan dia Tuhan yang Maha Esa sebagai apa? Percikan dari Tuhan.
Itu udah Sang Yang Widi kalau Tuhan. Itu masih banyak dewa-dewa itu gitu. Nah, itu dia sebagai apa gitu itu aja bahwa dia di sanalah dia ada Tuhan sebenarnya gitu. Dia itulah Tuhan sebenarnya gitu. Berarti sebenarnya dia adalah satu entitas yang sama, tapi mungkin Ya, untuk di peran tertentu makanya disebutnya dewa apa gitu ya Pak. betul. Siap-siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Feby. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lain. Terus Alif, juga salam udah, kenal Alif. ya, sudah bergabung juga nih Pak Alif, teman kita. Halo Pak. Alif, halo. Iya Kak. Alif semester berapa? Saya semester Satu 1 Pak. Saya semester 1 Oh. Tadinya SMA mana? SMA. Saya kuliah D3 dari Trisakti. SMA di Bogor. Oh, oke. Tiga satu. Salam kenal Pak. Ya, sama-sama Alif. Siap. Tadi Alif ini, mohon maaf Pak, koneksi internetnya lagi jelek ya Pak. Makanya baru join Oh iya. sekarang. Asal jangan nilainya Alif, jelek ya Alif. Ya nilainya bagus Pak. Oke, Alif. Mungkin teman-teman ada pertanyaan tambahan lain? Pak, saya mau nanya. Ini kayak pertanyaannya random banget, Pak. Iya. Saya mau nanya, kan kalau di film yang suka saya tonton waktu masih SMP, kayaknya apa ya, Pak? Itu kan Krishna kan rumahnya di Vrindavan ya, Pak? Dia emang warnanya tuh biru atau itu hanya sebagai pembeda kalau dia tuh Krishna gitu, Pak? Iya, itu kalau di India gitu ya, memang itu Krishna itu ada yang beberapa aliran bahwa salah satu aja gitu loh, Krishna aja gitu ya. Tapi kita kan istilahnya Hindu ini kan perjalanannya dari bukan hanya dari India gitu ya, perjalanan dari tidak terlepas dari ke apa perjalanan bangsa kita dari Majapahit, dari India memang terus ke Majapahit, terus ada lari ke Bali gitu kan, ada yang ke Haringan, ada yang ke Kalimantan gitu. Nah itu jadi itu agama kita, agama Hindu itu menjadi ini gitu ya, lebih nusantaranya ya gitu. Nah kalau Krishna biru itu memang digambarkan dalam kitab Brahma itu dalam Sri dan Krishna itu di India itu memang biru gitu. Itu ada memang begitu sih itunya gitu ya. Apa namanya badannya biru semua kan gitu. Tapi banyak juga gambar Krishna itu kan ada juga digambarkan dalam wayang ketika gitu. Bentuknya ya mirip-mirip juga itu sama si Arjuna gitu kan. Itu emang gimana di daerah-daerah masing-masing. Pertama India dia emang melihatnya Krishna itu biru itu. Tapi kalau di Nusantara ini tidak hanya biru aja, tapi bisa juga dilihat dari seperti gambar wayang itu yang digambarkan oleh nenek moyang kita bahwa ini Krishna loh. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Ini jarang-jarang loh Bapak Arif nih ada kesempatan buat kita tanya-tanya. Iya, oke, Pak Arif. Selama Pak Arif ini siap. Mungkin Ini. Alif nih baru datang, mungkin langsung mau tanya gitu, Alif. Belum ada sih. Ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi, Bunda. Bapak boleh izin bertanya lagi? Iya. Jadi kan kita tahu ya, sapi itu binatang yang disucikan di Hindu ya, Pak? Iya. Nah, itu boleh dijelaskan nggak, Pak? Itu apa ceritanya bagaimana gitu? Kenapa dia dianggap suci? Iya, sapi itu kan
sebenarnya binatang yang bijaksana, banyak menolong manusia itu sendiri ya, gitu ya, dari dagingnya, dari susunya terutama, itu bisa menghidupi manusia gitu ya, untuk manusia. Karena di sana umat Hindu itu sebenarnya mengagungkan si sapi ini, gitu ya. Nah, tapi sesuai dengan perjalanannya itu tidak semua juga tidak makan daging sapi gitu ya, gitu, tidak semua. Jadi kecuali misalnya besok Pak Arif bisa mau menjadi peranda gitu ya, sama seperti kalau pendeta gitu ya, kalau di Kristen, kalau di Islam itu ustadz gitu ya. Nah, meningkatlah gitu, kita pengen itu. Nah, itu baru mulai melakukan itu. Jadi tidak harus gitu ya, selama masih biasa-biasa aja ya, banyak juga yang masih makan daging babi. Daging daging sapi gitu ya. Karena itu menganggap sapi itu adalah binatang yang banyak memberikan kehidupan kepada manusia. Dan dagingnya juga. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Arif. Ya. Mungkin kami rasa sudah cukup kali ya, Pak. Kita udah mendapatkan jawaban dari 5 pertanyaan, ditambah ada pertanyaan-pertanyaan tambahan nih dari teman-teman yang penasaran. Oke. Mungkin Terima kasih. iya, saya mewakili dari kelompok 6, Pak. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Arif sudah meluangkan waktunya ke kelompok kami, sudah bersedia ditanya-tanya kepada kelompok kami. Mungkin dari kelompok kami nanti kami juga akan memberikan bingkisan, Pak. Mungkin besok ya teman-teman ya. Kalau sekarang kayaknya udah kemalaman. Ya. Siap, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya ya, kenalan dengan kalian semua. Udah Pak Arif juga merasa inilah dengan bisa bertemu kalian semua. Pak Arif juga dosen gitu ya. Bahkan Pak Arif juga guru sekolah minggu. Ya, gitu kurang lebih. Nanti kalau mau jelasnya bisa tanyakan lagi ya ke Pak Arif apa yang ingin kalian ketahui gitu ya. Pesan Pak Arif satu, selesaikan kuliah cepat. Siap, terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih sama-sama ya kesempatannya. Ya, Terima mungkin kasih, Pak. bisa kita tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya ya. Kami pamit Pak Arif. Ya, terima kasih ya sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tugas kuliah ini dengan menginterview perbedaan agama dari masing-masing agama itu yang berbeda. Tujuannya itu adalah kita harus saling toleransi sama manusia antara satu sama lain. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama semakin menghayati dan memperdalam ajaran agama dan berusaha untuk mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Walaupun terjadi perbedaan agama antara umat manusia, kita harus saling menghargai perbedaan agama tersebut agar kalau tidak menghargai satu sama lain, maka terjadi perpecahan. Makanya hal ini yang harus dicegah agar tidak ada perpecahan antara kita. Jadi toleransi dalam beragama itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang dapat kita ambil dari perbedaan agama itu sendiri. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Setelah saya melakukan wawancara dengan 2 tokoh agama, Protestan dan Hindu, saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan perbedaan di muka bumi ini. Namun, perbedaan tersebut bukan salah satu pemicu untuk adanya perpecahan. Dalam agama Hindu dan Protestan mengakui adanya agama-agama lain.
Hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya kita sebagai umat yang beragama harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Selain itu, untuk konsep dosa, iman, dan surga neraka itu memiliki konsep yang sama. Hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan di muka bumi ini melawan Tuhan itu adalah hal yang dosa. Kemudian untuk konsep surga dan neraka dan konsep iman, kita harus mengimani Tuhan. Dan untuk konsep surga dan neraka itu, siapapun yang berbuat baik akan menuai hal yang baik, dan siapapun yang berbuat buruk akan menuai hal yang buruk. Refleksi pribadi berdasarkan hasil wawancara tokoh agama adalah bahwa setiap agama menetapkan sistem reward and punishment. Apabila kita menjalankan berita agama atau melakukan kebaikan, maka kita akan memperoleh reward atau penghargaan berupa surga pada akhirnya. Dan apabila kita melanggar perintah agama, maka kita juga akan mendapatkan punishment masing-masing. Sehingga sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Baik, setelah saya mewawancarai kedua tokoh agama, baik agama Kristen, Protestan, dan Hindu, saya menemukan bahwa dalam kedua agama tersebut terdapat kesamaan dan juga perbedaan. Pada dasarnya, semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang negatif. Dengan demikian, kesamaan di antara kedua agama tersebut sama-sama mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari ajaran kedua agama tersebut. Semuanya mengajarkan hal-hal yang baik. Dan juga terdapat perbedaan di antara kedua agama tersebut. Perbedaan-perbedaan ini sebenarnya adalah perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam pandangan mengenai Tuhannya mereka, bagaimana manusia itu diciptakan, mengapa ada perbedaan agama, dan juga terkait dengan konsep keselamatan dan surga. Itu adalah perbedaan di antara kedua agama tersebut. Baik, itulah yang saya dapat dari wawancara kedua tokoh agama tersebut. Sekian dan terima kasih. Setelah mewawancarai kedua tokoh agama, yaitu agama Kristen, Protestan, dan agama Hindu, kita jadi dapat melihat perbedaan di antara kedua agama tersebut. Menurut saya yang paling menonjol adalah pada agama Kristen Protestan itu lebih menekankan kepada Tuhan, keesaan Tuhan, serta wahyu dari Tuhan. Nah, sedangkan pada agama Hindu itu lebih menekankan kepada sifat maupun moralitas seseorang. Nah, dari wawancara ini saya jadi mendapat insight baru mengenai agama selain agama saya sendiri, dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa toleransi pada diri kita semua. Terima kasih. Dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat saya simpulkan bahwa kita harus meyakini apa yang kita imani dan juga tetap menghargai apa yang diyakini oleh orang lain. Kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak atau membuat orang lain harus sama seperti diri kita. Dan jangan juga kita menilai seseorang dengan ukuran kita sendiri. Jangan buat perbedaan menjadi sebuah perpecahan, namun sikapi perbedaan itu dengan toleransi, tenggang rasa, dan juga saling menghargai, sehingga dosa, iri, dengki, perpecahan, kekerasan akan terhindar dan terciptalah lingkungan yang penuh perdamaian dan juga kasih sayang.